Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang dibanggakan, sahabat-sahabat semua, kita lanjutkan kuliah kita Metafisika Ketuhanan. Di pertemuan 7 kita membahas temanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Ini mesti kita dudukkan lagi. Tuhan itu sebagai pencipta alam semesta. Tidak ada pencipta alam semesta selain dari Tuhan. Para mahasiswa yang dibanggakan, materi ini adalah kajian yang terpenting dalam metafisika ketuhanan, yaitu pembahasan tentang Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Pertanyaannya adalah mengenai dari mana alam ini berasal, atas bagaimana alam ini tercipta, dan mengapa alam ada menjadi perhatian utama para filsuf, teolog, dan ya, para mahasiswa. Dalam perspektif ini, alam bukanlah realitas yang berdiri sendiri. Jadi keliru ada beranggapan alam itu tercipta sendiri. Ya. Itu sangat mustahil alam ini tercipta sendiri. Tetapi melainkan ciptaan Tuhan yang bergantung sepenuhnya kepadanya. Tuhan tidak hanya menciptakan alam, tetapi terus memelihara, mengatur keberlangsungan. Jadi ada dalam teologi bahwa ada Tuhan pencipta, ada Tuhan pengatur, ada Tuhan pemelihara. Tapi dalam konsep metafisik ketuhanan, nah itu semua adalah peran Tuhan, bukan Tuhan. Ya. Tuhan sebagai pencipta, Tuhan sebagai pengatur, Tuhan sebagai pemelihara, bukan Tuhan pencipta, bukan Tuhan pengatur, bukan Tuhan pemelihara. Ya, jadi bukan Tuhan itu ada beberapa beberapa zat. Para mahasiswa yang nah, masuk kita ke pengertian Tuhan sebagai pencipta. Tuhan sebagai pencipta berarti seluruh alam semesta ini berasal dari kehendak kekuasaannya. Seluruh alam. Siapa seluruh alam? Selain dari Tuhan. Selain dari Tuhan, semuanya adalah alam atau makhluk. Waktu, ruang, itu juga alam, batu, gunung, makhluk, malaikat, iblis, jin, syaitan, bahkan surga, neraka, itu juga adalah ciptaan Tuhan, maka ia tergolong makhluk. Ya, tidak ada makhluk yang mampu menciptakan dirinya. Kerbau tidak mampu menciptakan dirinya sendiri. Batu tidak mampu menciptakan dirinya sendiri. Gunung tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Laut tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Matahari tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Atau muncul tanpa sebab. Ya. Keberadaan alam menunjukkan adanya sumber yang menjadi asal seluruh yang ada atau yang realitas. Tuhan dipahami sebagai penyebab utama segala sesuatu. Kita contohkan ya.
Setiap bangunan pasti ya, memiliki perancang dan pembangun. Semakin kompleks, semakin detail bangunan itu, semakin rumit eh, bangunan itu, semakin jelas kecerdasan yang merancangnya. Demikian pula keteraturan alam. Ini menunjukkan adanya yang menciptakan. Ya, mustahil yang teratur itu teratur dengan sendiri atau atur dirinya sendiri. Yang kedua adalah pertanyaannya asal usul alam. Sejak zaman kuno, ya, sebetulnya manusia itu sudah bertanya-tanya tentang asal usul mula alam ini. Apakah alam ada dengan sendirinya atau menciptakan diri sendiri? Apakah diciptakan oleh realitas yang lebih tinggi? Metafisika ketuhanan menjawab bahwa alam mustahil, tidak mungkin menjadi sebab bagi dirinya sendiri. Alam sudah tadi Bapak katakan tidak mungkin menciptakan diri sendiri. Batu tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Air tidak mungkin, gunung, matahari, semuanya. Ya, alam ini tidak mungkin menciptakannya sendiri. Sehingga diperlukan realitas mutlak sebagai sumber keberadaan. Jadi ada apa namanya dimensi yang lebih tinggi untuk menciptakannya. Kita contohkan seperti sebuah buku. Tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Tentu ada yang menciptakannya, namanya penulis. Penulis buat ada isinya, ada susunannya yang teratur, ada paragrafnya, ada alinianya, dan seterusnya. Ini menunjukkan keberadaan pengarang sebagai contoh ini mustahil itu tercipta sendiri. Pasti ada yang menciptakan telah disebut Tuhan. Sama dengan alam ini. Mustahil alam yang sangat teratur ini tercipta sendiri. Ya, hukum-hukumnya ya tetap sendiri. Itu mustahil. Pasti ada yang menciptakannya. Siapa? Ada zat sangat mutlak. Itu yang dikenal disebut dengan baik para mahasiswa kita lanjutkan teori penciptaan dalam perspektif metafisika. Banyak teori kita lihat dari perspektif metafisika. Metafisika ketuhanan memandang alam diciptakan dari ketiadaan oleh kehendak Tuhan. Sebelum alam ada, ya artinya sebelum Tuhan menciptakan alam, Tuhan sudah berkeinginan, sudah berkehendak untuk menciptakannya. Ya. Hanya Tuhan yang memiliki eksistensi mutlak itu. Alam tidak sifat kekal sebagaimana kekalnya Tuhan, melainkan memiliki awal. Jadi alam ini ada awal, ya, dan pasti ada akhir. Eksistensinya bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, mutlak. Ya. Kita contohkan, ya seperti kosmologi modern nyatakan bahwa ruang, waktu, materi, dan energi memiliki titik awal keberadaannya. Ruang ada waktu juga ada permukaannya. Materi juga ada energi ada. Semuanya ada permulaan. Itu pertanda ya adalah ciptaan atau makhluk yang tidak berawal, tidak berakhir adalah itu
sehingga menunjukkan bahwa alam semesta tidak bersifat abadi. Yang abadi adalah